Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-186. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Agung Sedayu dan Wuranto masih berdiam diri. Namun dengan demikian Agung Sedayu kini telah mendapat kepastian bahwa dugaannya selama ini ternyata benar. Tetapi dengan demikian pula, maka wajahnya menjadi semakin memerah. Ia menjadi malu atas persoalan yang melibatnya. Apalagi apabila diingatnya bahwa Wuranto adalah kawan sepermainan, meskipun umurnya agak lebih tua sedikit daripadanya. Kalian tidak usah ingkar, kalian sama-sama mencintai gadis itu. Itulah sebabnya, maka kalian seolah-olah menjadi bersaing. Mungkin karena Agung Sedayu telah mengenal gadis itu lebih dahulu, maka hubungannya menjadi agak lebih rapat dari Wuranto. Hal itulah yang telah timbul pada kalian. Hal itu pula lah yang telah merenggangkan hubungan kalian. Keduanya masih berdiam diri dan Untara meneruskan. Kemudian kalian harus bercermin pada Padepokan Tambahwedi. Langsung atau tidak langsung, kehancuran Padepokan ini sebagian dipengaruhi pula oleh kehadiran gadis itu di sini. Perkelahian antara Sidanti dan alap-alap Jolotundo adalah karena Sekar Mirah. Kemudian perkelahian itu menjalar menjadi pertempuran yang menyala antara orang-orang Tambahwedi dan orang-orang Jipang di bawah pimpinan Sonokeling. Nah, apakah persoalan yang dapat ditumbuhkan oleh Sekar Mirah itu tidak juga belum berakhir? Dan kini kalian berdua terlibat pula dalam masalah itu seperti Sidanti dan alap-alap Jolotundo. Keduanya tidak segera menjawab. Dengan demikian ketika Untara berhenti sejenak, maka peringkitan itu sekali lagi menjadi sepi. Sekali lagi di kejauhan terdengar suara burung hantu. Lalu terdengar pula anjing-anjing liar menggonggong bersahut-sahutan. Tetapi kesepian malam itu terasa menekan dada Agung Sedayu, seperti hendak menghimpit patah tulang-tulang iganya. Ketika ia mencoba mengangkat wajahnya dan memandangi Wuranto, maka anak muda itu masih menundukkan kepalanya. Terdengar kemudian suara Untara memecah kesepian. Bagaimana? Apakah kalian dapat mengerti? Aku mempunyai perhitungan atas kalian berdua. Kau Wuranto, kau akan menjadi seorang tetindih anak-anak muda Jati Anom. Kau akan dapat memperdalam pengetahuanmu tentang olah kanuragan, dan kau akan dapat menjadi tempat untuk meletakkan dasar kekuatan Jati Anom. Untara berhenti sejenak, lalu kepada Agung Sedayu ia pun berkata, "Dan kau Sedayu, kau masih terlalu muda. Masa depanmu masih sangat panjang. Karena itu, maka sebaiknya kau membentuk dirimu lebih dahulu sebelum kau tertarik akan hal-hal lain. Semula aku tidak menaruh keberatan apapun atas hubunganmu dengan Sekar Mirah. Tetapi ternyata aku melihat sendiri bahwa hubungan itu akan dapat mengganggumu. Yang kini tampak di mataku adalah hubunganmu dengan Wuranto sudah terganggu.
Ternyata kau lebih mementingkan gadis itu daripadanya. Sedang kau tahu bahwa Wuranto adalah seorang yang cukup penting dalam pertempuran yang baru saja terjadi. Bahkan seakan-akan turut menentukan permulaan yang menjadi pembuka jalan masuk ke padepokan ini. Meskipun Agung Sedayu sudah menduga bahwa kakaknya akhirnya akan sampai juga pada persoalan pada pendirian itu, namun kata-kata itu masih juga membuatnya terperanjat sekali. Terasa seakan-akan dadanya sejenak menjadi pepat dan nafasnya seolah-olah terhenti. Untara melihat wajah adiknya yang tiba-tiba menjadi pucat itu, tetapi sejenak kemudian wajah yang pucat itu menjadi merah membara. Mata Agung Sedayu seakan-akan menyala karena desakan-desakan di dalam dadanya. Sesaat dipandanginya wajah kakaknya itu, sesaat kemudian matanya hingga pada wajah Wuranto. Tetapi anak muda Jati Anom itu menundukkan wajahnya, meskipun hatinya juga bergolak seperti hati Agung Sedayu. Namun betapa hati Wuranto bergolak, tetapi ada perbedaan tingkat di antara keduanya. Wuranto kini merasa bahwa apa yang dikatakan oleh Untara itu adalah wajar. Sebagai seorang pemimpin, ia berusaha untuk menyelesaikan persoalan yang tumbuh di antara orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Ketika ternyata Untara tidak menjadi berat sebelah, tidak memihak kepada Agung Sedayu dan menyalahkannya, maka sejak itu hati Wuranto mempunyai tanggapan lain terhadap usaha penyelesaian yang dilakukan oleh Untara. Tiba-tiba hatinya menjadi sangat terpengaruh oleh cara Senopati muda itu. Bahkan kemudian ia menghargainya. Ternyata Untara mempunyai sikap yang tidak disangka-sangkanya. Semula ia menyangka bahwa Untara pasti akan membela adiknya, menyalahkannya dan berusaha untuk membela kebenaran Agung Sedayu. Tetapi ternyata tidak. Untara tidak berbuat demikian menurut penilaian Wuranto. Bahkan Untara itu berkata bahwa mereka berdua, Agung Sedayu dan Wuranto bersama-sama harus melupakan gadis itu. Gadis yang telah membuat Agung Sedayu dan Wuranto seolah-olah saling menjauhi. Betapapun berat perasaannya, namun ia merasa bahwa hal itu sebaiknya dilakukan, melupakan Sekar Mirah. Dengan demikian, maka antara dirinya dan Agung Sedayu tidak akan ada lagi batas yang menghalang-halangi seperti yang mereka alami pada saat-saat terakhir. Tetapi untuk melupakan Sekar Mirah pasti akan terlampau sulit. Itulah sebabnya maka Wuranto masih tetap membisu sambil menundukkan kepalanya. Dadanya yang bergolak terasa menjadi semakin pepat. Namun ia dapat mengerti pendirian Untara. Bagi Untara tidak ada jalan yang lebih baik dari jalan yang ditempuhnya kali ini. Berbeda dengan Wuranto, maka pendirian Untara itu serasa telah membelah jantung Agung Sedayu. Ia tidak tahu kenapa tiba-tiba saja ia merasa bahwa ia dihadapkan pada suatu tantangan yang harus dijawabnya berdasarkan atas keyakinan sendiri. Apabila selama ini pendiriannya sebagian besar tergantung kepada kakaknya, maka kali ini tiba-tiba ia merasa kakaknya sebagai orang yang asing baginya, orang yang tidak dapat mengerti tentang dirinya dan yang tidak dapat dimengertinya. Tetapi karena kepepatan hatinya, karena gelora yang dahsyat melanda dadanya seperti kawah gunung Merapi,
Maka untuk sejenak Agung Sedayu justru terbungkam. Hanya matanya sajalah yang bergetar memancarkan perasaannya yang membara itu. Untara dapat menangkap perasaan adiknya. Terasa hatinya pun menjadi berdebar-debar. Adiknya kini ternyata bukan adiknya beberapa waktu yang lalu, yang menangis sambil berpegangan ikat pinggangnya di perjalanan ke Sangkal Putung ketika mereka bertemu untuk pertama kalinya dengan alap-alap Jolotundo dan pandai besi dari Sendang Gabus. Tetapi nyala pandangan mata Agung Sedayu ini adalah pancaran perasaan seseorang yang mempunyai keyakinan pada dirinya sendiri. Dengan demikian, maka Untara merasa bahwa ia harus berhati-hati menghadapi adiknya ini. Adiknya yang bagi Untara masih terlampau muda untuk menentukan sikap dan jalan hidupnya. Adiknya yang menurut pandangan Untara masih terlampau hijau dalam pengalaman dan pengamatan hidup. Mungkin ia sudah merasa dewasa karena keadaan yang memaksanya bersikap dewasa. Tetapi kedewasaan yang demikian bukanlah kedewasaan yang matang. Bahkan mungkin keyakinan diri dalam keadaan yang demikian akan dapat menjerumuskan Agung Sedayu ke dalam tindakan yang salah dan berbahaya. Namun untuk sesaat, mereka seolah-olah terbungkam. Mereka tidak segera menemukan kata-kata untuk memecahkan kesenyapan yang tegang itu. Hanya nafas mereka sajalah yang berdesakan memenuhi ruangan peringgitan Banjar Padepokan Tambahpodi. Tetapi akhirnya Untara memecahkan kesepian itu. Katanya, "Aku kira kalian dapat mengerti bahwa tidak ada jalan lain yang dapat kalian tempuh. Mungkin untuk sesaat, perasaan kalian akan menjadi sakit. Kalian akan merasa kehilangan sesuatu. Tetapi sesuatu itu memang belum pernah menjadi milik kalian. Karena itu, biarlah segera Sekar Mirah kembali ke Sangkal Putung. Aku akan menyediakan pengawalan yang kuat, sehingga meyakinkan bahwa mereka akan selamat sampai ke Katembangan itu. Meskipun seandainya mereka bertemu dengan Ki Tambahpodi, Sidanti dan Argojoyo di perjalanan, kalian berdua akan tetap tinggal di sini. Sebentar lagi, kalian akan berhasil melupakannya, dan kalian akan segera tenggelam dalam kesibukan yang lain. Kalian adalah anak-anak muda yang memiliki kemampuan yang cukup. Agung Sedayu akan dapat menjadi seorang wiratamtama yang pilih tanding, sedang Buranto akan dapat menjadi landasan kekuatan Jati Anom. Apabila semuanya itu telah kalian capai, maka jalan hidup kalian akan kalian tentukan sendiri. Aku adalah saudara tua Agung Sedayu. Karena itu, maka aku wajib menuntunmu." Dada Agung Sedayu benar-benar akan pecah mendengar kata-kata kakaknya. Betapa ia berusaha untuk menahan gelora di dalam dadanya. Namun kegelisahannya itu memancar juga lewat matanya. Bahkan segenap pergolakan di dalam dirinya. Tetapi justru karena itu, maka ia tidak segera dapat mengucapkan sesuatu. Agung Sedayu itu duduk saja seperti patung mati, membeku. Namun dalam kebekuannya itu, Untara dapat membaca pada sorot matanya betapa hati adiknya itu sedang menyala. Meskipun demikian, Untara merasa wajib untuk mempertahankan pendiriannya itu. Senopati itu mengharap bahwa dengan demikian adiknya yang masih terlampau muda itu akan terbebas dari pengaruh yang dapat membuatnya tetap kerdil. Menurut jalan pikiran Untara, Agung Sedayu harus mendapatkan dahulu kesempatan yang sebaik-baiknya di dalam lapangan yang sesuai bagi seorang laki-laki.
Ternyata kini, Agung Sedayu telah dapat menyingkirkan perasaan takutnya yang berlebih-lebihan dan telah memiliki kecakapan dan ilmu yang pantas untuk menjadi seorang prajurit. Bukan saja seorang prajurit kebanyakan, tetapi ia mempunyai bekal yang cukup untuk dalam waktu yang singkat menjadi seorang lurah wiratamtama. Melihat wajah dan sorot mata adiknya, Untara dapat mengetahui bahwa agaknya Agung Sedayu berpendirian lain. Karena Agung Sedayu tidak segera menyahut, maka Untara itu pun bertanya, "Bagaimana? Apakah kalian dapat mengerti?" Wuranto masih menundukkan kepalanya, tetapi dari sikap dan pandangan matanya, Untara pun dapat mengerti bahwa agaknya Wuranto dapat menerima penjelasannya. Berbeda dengan adiknya, Agung Sedayu. Sejenak mereka bertiga terdiam. Ringgitan itu dikuasai oleh kesenyapan. Tetapi setiap hati ketiga anak-anak muda yang berada di dalamnya berdentangan bagaikan 1000 genta yang berbunyi bersama-sama di dalam dada mereka. Namun Agung Sedayu masih berdiam diri. Wajahnya yang tegang telah menjadi basah oleh keringatnya. Terasa keningnya berdenyut dan kepalanya menjadi pening. Seperti ketakutan baru di kepalanya, ia mendengar kakaknya langsung bertanya kepadanya, "Bagaimana pendirianmu, Agung Sedayu?" Agung Sedayu menggigit bibirnya. Dengan sepenuh tenaga ia mencoba memenangkan hatinya itu. Tetapi ia tidak segera dapat menjawab. Terlampau banyak masalah yang berdesakan di dalam dadanya. Namun seolah-olah masalah yang terlampau banyak itu desak-mendesak berebut dahulu, sehingga justru karena itu, maka meskipun mulutnya bergerak-gerak, tetapi belum sepatah kata pun yang terloncat dari sela-sela bibirnya itu. Karena Agung Sedayu masih diam, maka sekali lagi Untara bertanya, "Bagaimana Agung Sedayu? Kenapa kau diam saja?" Agung Sedayu menggeser diri setapak surut. Titik-titik keringat di keningnya jatuh satu-satu di pundaknya. Terbata-bata, terdengar ia berkata, "Kakak, aku tidak dapat melakukannya." Hanya itulah yang dapat diucapkannya. Beribu macam kata-kata masih tetap tersimpan di dalam hatinya. Beribu persoalan yang tidak terucapkan karena justru berdesakan di dalam dadanya. Tetapi jawabannya yang singkat itu telah melontarkan pokok persoalan yang bergelora di dalam dadanya. Jawaban yang singkat itu telah menyebabkan dada Untara dan Wuranto berdesir. Meskipun Untara telah dapat meraba lewat sorot matanya, tetapi bahwa dengan tegas Agung Sedayu menyatakan pendapatnya itu telah mengejutkannya. Karena itu, maka Untara pun kemudian menyahut, "Agung Sedayu, aku sudah menyangka bahwa kau akan menjawab demikian. Aku sudah menyangka bahwa kau pasti akan berkeberatan. Tetapi aku yakin bahwa kau akan mampu mengendalikan perasaanmu. Kau sudah bukan anak-anak lagi. Kau harus sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk." "Kakak," suara Agung Sedayu masih bergetar. "Aku tidak dapat, kakak." "Kenapa, Sedayu?" bertanya Untara. Dada Agung Sedayu masih berdentangan. Dengan susah payah ia berkata, "Aku bersama Adi Suwandaru pergi dari Sangkal Putung. Aku akan kembali ke Sangkal Putung bersama-sama."
Kata-kata Agung Sedayu masih belum dapat tersusun baik. Ia mengatakan apa saja yang dapat dikatakannya, tetapi Untara dapat mengerti maksudnya. Maka jawabnya, "Itu tidak penting, Sedayu. Kau dan Suandaru telah menemukan sekar merah. Biarlah Suandaru membawa adiknya kepada orang tuanya. Suandaru akan dapat mengatakan bahwa kau akan tetap tinggal di Jati Ano." "Tidak." Kata-kata Agung Sedayu terlampau singkat. Untara mengerutkan keningnya. Ia masih berkata dengan tenang, "Aku kakakmu, Agung Sedayu. Selama ini kau tidak pernah bersikap demikian terhadapku, apalagi bersitegang tentang suatu pendirian. Aku merasa bahwa aku masih bertanggung jawab terhadapmu. Sebagai seorang kakak, aku adalah pengganti ayah dan ibu." Mendengar kata-kata Untara yang terakhir itu, terasa dada Agung Sedayu seperti terhimpit pecahan gunung Merapi. Ia ingin menjerit sekeras-kerasnya. Ia ingin menyebut nama ayah dan ibunya sambil berteriak sepuas-puasnya untuk mengurangi kepepatan dadanya. Tetapi ia tidak dapat melakukannya. Yang didengarnya kemudian adalah suara kakaknya itu lagi. "Agung Sedayu, sebagai saudara tua, aku ingin melihat kau maju di dalam perkembangan yang wajar. Seperti si Danti, ia mencoba mulai di bidang keprajuritan. Tetapi sayang, ia ternyata sesat jalan, sehingga kemungkinan yang baik tertutup seluruhnya baginya. Kau akan dapat mulai dengan itu pula, menjadi seorang prajurit. Maka harapan akan terbuka di hadapanmu untuk segera memanjat pada tingkat-tingkat yang lebih tinggi, karena kau mempunyai cukup kemampuan untuk itu." Tetapi sekali lagi Untara terkejut mendengar jawaban Agung Sedayu. "Tidak, kakak. Aku tidak ingin menjadi seorang prajurit." Jawaban Agung Sedayu itu benar-benar mendebarkan hati Untara. Ia belum pernah melihat sikap Agung Sedayu yang demikian kerasnya. Namun dengan demikian, maka ia menarik kesimpulan bahwa pengaruh seorang gadislah yang telah membuat adiknya menjadi berkeras kepala. Meskipun demikian, Untara masih berusaha menahan kata-katanya. Ia masih berusaha untuk berkata dengan tenang, "Agung Sedayu, kenapa kau tidak ingin menjadi seorang prajurit? Setiap laki-laki ingin dapat menjadi seorang prajurit yang baik, yang berguna bagi negara dan tanah kelahirannya." Gejolak di dada Agung Sedayu menjadi semakin bergelora, tetapi ia tidak segera dapat menjawab. Prajurit adalah suatu lapangan kebaktian yang paling baik bagi seorang laki-laki muda yang mempunyai bekal yang kuat seperti kau. Ayah juga mengharap aku menjadi seorang prajurit, dan aku telah mencoba untuk memenuhi harapan ayah itu. Tetapi tanpa diduga-duga, Agung Sedayu menjawab, "Kakak, apakah ayah dan ibu juga mengharap aku menjadi seorang prajurit?" Sebersit warna merah merayap di wajah Untara, namun kemudian ia masih mencoba tersenyum. Jawabnya, "Agung Sedayu, kalau ayah mengharap aku menjadi seorang prajurit, maka ayah pun akan bergembira sekali seandainya sempat melihat kau sudah berubah sifat sama sekali. Alangkah senangnya, kau sekarang sudah tidak takut lagi terhadap Gendruwo bermata satu di tikungan Randu Alas. Kau sudah tidak takut lagi terhadap si Danti. Alangkah senangnya." "Tetapi kakak," suara Agung Sedayu sendat, "ibu akan menjadi sedih kalau aku menjadi seorang prajurit. Seandainya ibu masih ada, maka ibu pasti akan berpendirian lain." Kesabaran Untara sedikit demi sedikit menjadi larut.
seperti sebongkah garam yang dibenamkan ke dalam air. Itu adalah karena kau pada waktu itu seorang penakut. Tetapi kau harus berbangga bahwa kau sekarang bukan lagi seorang penakut. Kau kini seorang laki-laki penuh, dan kau pantas untuk menjadi seorang prajurit. Aku tidak ingin menjadi seorang prajurit, kakak. Wajah Untara menjadi tegang. Sedang Wuranto yang duduk membeku itu pun menjadi tegang juga. Ia kini tinggal mendengarkan saja pembicaraan kakak beradik yang lebih condong pada persoalan keluarga itu. Kau harus mendengarkan nasihatku, Agung Sedayu. Aku dapat memilih lapangan yang pantas buatmu. Terasa getar di dada Agung Sedayu seolah-olah telah merontokkan iga-iganya. Ia merasakan kata-kata kakaknya yang tajam. Perlahan-lahan tumbuhlah keseganannya kepada saudara tuanya itu. Meskipun ia tidak dapat mengerti dan menerima petunjuknya itu. Agung Sedayu, tak ada orang lain yang mencoba menempatkan kau di tempat yang sebaik-baiknya selain aku. Kalau kau tidak ingin menjadi seorang prajurit, lalu kau ingin menjadi apa? Agung Sedayu tidak segera dapat menjawab. Selama ini ia memang belum pernah berpikir lapangan apakah yang paling sesuai dengan dirinya, sifat-sifatnya, dan kemampuannya. Karena itu ketika kakaknya mengajukan pertanyaan itu, ia menjadi bingung. Coba katakan, apakah kau sudah mempunyai pilihan? Perlahan-lahan Agung Sedayu menggeleng. Belum, kakak. Nah, kau masih belum tahu apa yang akan kau lakukan. Kau masih belum menemukan tempat berpijak, tetapi kau sudah menambatkan hatimu kepada seorang gadis. Coba, apa yang akan kau lakukan dengan gadis itu? Dan apa pula yang akan terjadi dengan dirimu sendiri? Dada Agung Sedayu terasa terhantam guntur yang meledak di depan hidungnya. Terasa dadanya menjadi bebat dan nafasnya menjadi sesak. Justru karena itu maka pikirannya menjadi gelap dan ia tidak tahu apa yang harus dikatakannya. Sadari Sedayu, sadari. Aku adalah kakakmu. Tidak akan aku menjerumuskan kau ke dalam keadaan yang pahit. Aku berusaha untuk membantumu menemukan hari depan yang baik. Kau harus mengerti. Ketika Untara terdiam sejenak, maka keadaan Pringgitan itu menjadi terlampau sepi. Di halaman sudah tidak terdengar lagi suara para prajurit. Sepi, sepi sekali. Sejenak mereka tenggelam di dalam angan-angan masing-masing. Betapa dinginnya malam, tetapi dada Agung Sedayu terasa hangus terbakar. Ia sama sekali tidak dapat menerima pendirian kakaknya. Tiba-tiba keinginannya untuk mengantarkan Sekar Mirah ke Sangkal Putung justru menjadi semakin besar. Terbayang di ruang matanya, wajah gadis itu menangis. Dengan suaranya yang pedih memanggil-manggil sambil melambaikan tangannya. Tiba-tiba hatinya berteriak, "Aku akan pergi ke Sangkal Putung." Tetapi mulutnya tetap terbungkam. Pikirkan Agung Sedayu, dengarlah nasihatku. Kau seharusnya menemukan tempat untuk berpijak lebih dahulu. Baru kemudian kau berpikir tentang seorang gadis. Apakah kau dapat mengerti? Apalagi gadis itu telah beberapa kali membuat bencana, langsung atau tidak langsung, terhadap orang-orang yang menaruh perhatian atasnya. Bukankah itu kau rasakan juga? Agung Sedayu tidak menjawab, tetapi hatinya membekik tinggi. Tidak, itu tidak benar. Nah, sebaiknya kau mendengarkan kata-kataku. Kau tetap di sini. Besok lusa,
kita kembali ke Jati Anu. Mungkin kita dapat mengadakan sekedar keramaian atas kemenangan kita, tetapi tidak berlebih-lebihan dan tidak meninggalkan kewaspadaan. Sesudah itu, Swandaru dan Sekar Mirah akan diantarkan ke Sangkal Putu. Kau dan Wuranto tetap berada di Jati Anu. Kalau kelak kau sudah cukup dewasa dan cukup mempunyai alas yang kuat, terserahlah apa yang akan kau lakukan. Kata-kata kakaknya serasa menyayat dada Agung Sedayu itu. Kini pendirian itu sudah tegas. Ia tidak boleh pergi ke Sangkal Putu mengantarkan Sekar Mirah. Bahkan ia tidak boleh lagi berhubungan dengan gadis itu. Tetapi Agung Sedayu sama sekali tidak dapat mendengar alasan kakaknya yang berkepanjangan itu. Tentang umurnya yang masih terlampau muda, tentang kemungkinan-kemungkinan yang masih panjang baginya, kesempatan untuk menjadi seorang prajurit dan lainnya lagi. Yang berputar di kepalanya adalah pendirian kakaknya itu pasti sudah dipengaruhi oleh Wuranto. Kehadiran Wuranto di antara mereka ternyata telah membuat hatinya menjadi pedih. Namun semuanya itu hanya bergolak saja di dalam dadanya. Ia tidak dapat mengatakannya kepada kakaknya. Sampai saat ini kakaknya ternyata masih terlampau disegani. Sehingga bagaimanapun juga hatinya bergolak. Tetapi ditahannya saja di dalam dadanya. Sehingga dada itu seolah-olah akan meledak. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.